Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Ihya Ulumuddin dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 1942-2012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian, yaitu pengaruh pembelajaran pengulangan terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Menurut teori psikologi daya, belajar merupakan upaya melatih berbagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia seperti mengamati, menganggapi, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Dengan melakukan latihan yang bersifat mengulang, berbagai kemampuan tersebut akan berkembang. Seperti halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka daya-daya yang dilatih secara berulang akan menjadi sempurna. Teori lain menekankan prinsip pengulangan adalah teori koneksionisme. Tokohnya yang terkenal adalah Thorndike, dengan teori yang terkenal pula yaitu law of excesses, bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar timbulnya respon yang besar. Menurut Naim 2009, salah satu usaha penting dalam yang dapat dilakukan untuk membangkitkan semangat belajar adalah mendesain pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan. Menurut Indrawati dan Wawan Abduh 2003, pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, konsentrasi tinggi. Sementara sebaliknya, pembelajaran menjadi tidak menyenangkan apabila suasana tertekan, perasaan terancam, perasaan menakutkan, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, malas-malasan, jenuh atau bosan, suasana pembelajaran monoton, pembelajaran tidak menarik siswa. Salah satu mata pelajaran yang populer di sekolah dasar adalah matematika. Matematika sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Karso dan kawan-kawan 2009 yang berpendapat bahwa guru yang sedang membicarakan suatu konsep matematika sering beranggapan bahwa siswanya dapat mengikuti dan melaksanakan jalannya pikirannya untuk memahami konsep matematika tersebut sebagai dirinya. Suatu yang mudah menurut logika berpikir kita sebagai guru belum tentu dianggap mudah oleh logika berpikir anak. Malahan mungkin anak menganggap itu adalah suatu yang sulit untuk dimengerti. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat didefinisikan beberapa masalah yang muncul, antara lain yang pertama yaitu pembelajaran pengulangan terhadap semangat motivasi siswa pada pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu siswa menganggap bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit. Yang ketiga, sulitnya menciptakan motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika.
Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran pengulangan terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika. Bagaimana menciptakan motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika sehingga matematika tidak dianggap pelajaran yang sulit. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman pada pelajaran matematika. Yang kedua, memberikan informasi dan susunan untuk meningkatkan kualitas cara belajar siswa. Yang ketiga yaitu memberikan informasi tentang pembelajaran pengulangan terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika. Yang keempat yaitu bahan penelitian yang dapat diperluas ruang lingkupnya dalam pengembangan oleh peneliti di waktu yang akan datang. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya atau timbulnya dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh yang dimaksud adalah seberapa besar minat dan motivasi belajar siswa mempengaruhi hasil belajar matematika siswa yang dilihat dari koefisien korelasi parsial antara variabel minat dan motivasi terhadap hasil belajar matematika. Motivasi belajar matematika adalah hal dari diri siswa yang menggerakkan siswa untuk terus melakukan proses belajar yang melibatkan pemikiran dan argumentasi logis yang berhubungan dengan angka dan rumus sehingga membutuhkan metode-metode pembelajaran yang spesifik. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu oleh Dani Firmansyah yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran terhadap hasil belajar matematika. Juga oleh Ida Fiteriani yang berjudul Membudidayakan Iklim Semangat Belajar pada Siswa Sekolah Dasar menyimpulkan iklim belajar yang dibudidayakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun sekolah secara umum membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan semangat siswa untuk meraih prestasi belajar. Selanjutnya yaitu bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Menurut Katarina 2006, belajar memang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi manusia. Belajar adalah perbuatan yang disengaja untuk mencapai hasil yang diinginkan. Belajar merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku anak didik sehingga banyak faktor yang mempengaruhinya. Konsep tentang belajar banyak didefinisikan oleh pakar psikologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia.
dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Menurut Gagne dan Berliner, belajar merupakan proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Menurut Bergan et al., belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. Menurut Slavina, belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Menurut Gagne, belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari pertumbuhan. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi di sini adalah suatu kondisi psikologis yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motivasi dapat menimbulkan suatu perubahan energi dalam diri individu dan pada akhirnya akan berhubungan dengan kejiwaan, perasaan, dan emosi untuk bertindak dalam melakukan suatu untuk mencapai tujuan, kebutuhan, dan keinginan terpenuhi. Motivasi adalah keseluruhan daya pergerakan dalam diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar itu dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Maka tujuan yang dikehendaki oleh siswa dapat tercapai. Menurut Diwan Dono 2006. Yang ketiga yaitu konsep pengulangan. Menurut psikologi daya, belajar merupakan upaya melatih berbagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia seperti mengamati, menganggapi, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Dengan melakukan latihan yang bersifat mengulang, berbagai kemampuan tersebut akan berkembang. Menurut Santrop 2008, setiap informasi yang diterima akan disandikan, disimpan dalam memori, dipertahankan dalam memori, dan diungkap kembali jika informasi tersebut dibutuhkan. Informasi akan lebih lama tersimpan dalam memori jika informasi yang diterima mempunyai kesan yang baik, bukan hanya sekedar informasi. Informasi diterima dengan elaborasi, mengkonstruksi gambar secara mental, dan mengepak informasi dalam unit-unit yang mudah diingat. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan bahwa ada beberapa faktor psikologis siswa mempengaruhi hasil belajar. Faktor psikologis itu antara lain adalah kecerdasan, bakat, minat, motivasi, emosi, dan kondisi kognitif. Karena dirasa motivasi banyak sekali mempengaruhi hasil belajar siswa, maka penelitian mengangkat untuk melakukan penelitian. Walaupun faktor dari metode belajar yang diterapkan oleh guru juga mempengaruhi terhadap peningkatan hasil belajar. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka yang datanya
berwujud bilangan, skor atau nilai, peringkat atau frekuensi. Lebih lanjut, Craig Haswell menjelaskan bahwa data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu mengaruhi variabel yang lain. Penelitian kuantitatif secara tipikal dikaitkan dengan proses induksi enumeratif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan angka dan melakukan abstraksi berdasarkan generalisasi. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi dalam penelitian ini siswa tingkat SMP yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Populasi tersebut berada dalam beberapa SMP, sedangkan sampel yang kami ambil adalah 20 siswa SMP yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random sampling. Seluruh individu yang menjadi anggota populasi memiliki peluang yang sama dan bebas sebagai anggota sampel. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini yang pertama yaitu metode angket. Kuesioner merupakan pengumpulan data yang diberikan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Selanjutnya yaitu metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Memeriksa dokumen-dokumen untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian akan dapat memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah metode-metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam satu penelitian dapat menggunakan beberapa metode. Hal ini dimaksud agar data yang terkumpul semakin lengkap karena setiap metode terdapat kelemahan maupun kelebihan. Dengan digunakan beberapa metode secara bersamaan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengurangi kelemahan metode tertentu. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data tahap awal dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berangkat dari kondisi awal yang sama. Dalam hal ini data yang dianalisis adalah nilai ujian akhir semester ganjil mata pelajaran matematika. Analisis data tahap kedua yaitu dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam hal ini hipotesis yang diajukan adalah pengaruh pembelajaran pengulangan terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika. Teknik statis yang digunakan dalam hipotesis ini adalah perbedaan antara nilai akhir dari data yang pertama dan kedua. Kalau nilai akhir semester pada pelajaran matematika meningkat, maka pembelajaran pengulangan terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika berpengaruh positif. Sebaliknya, kalau nilai ujian akhir
semester pada pembelajaran matematika menurun, maka pembelajaran pengulangan terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika berpengaruh negatif. Sekian presentasi saya pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.